Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, masih bersama Pak Arif. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar masih tema yang ke-8, yaitu Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran 6. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Udin, pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila, lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, untuk bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengenal pengamalan sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini dilambangkan dengan bintang, kemudian pengamalannya seperti ini. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai emas. Contoh pengamalannya adalah bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Selanjutnya, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Contoh pengamalannya, mengerjakan tugas kelompok. Selanjutnya, untuk pengamalan sila yang keempat, dengan bunyi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Kemudian untuk pengamalannya, contohnya ini. Mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sila yang kelima dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Pengamalannya seperti ini, membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Apakah kamu sudah bersikap adil pada temanmu? Nah, mari kita beri contoh sikap adil. Contohnya ini. Edo adalah ketua piket hari Senin. Dia membagi tugas piket secara adil. Ada yang diberi tugas untuk menyapu, membersihkan jendela, dan membuang sampah. Kemudian, perhatikan gambar berikut ini. Berikan tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelumnya. Nah, ada tanda pramuka apa ya yang ada pada gambar itu? Benar sekali. Yang ini, penutup kepala. Kemudian, beri tanda centang pada tanda kecakapan khusus yang bisa diterima anggota pramuka pada gambar sebelumnya. Nah, gambar itu ada anak yang sedang memasak, berarti untuk tanda kecakapan khususnya adalah yang ini. Iya, memasak. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Kalian dapat membuat cerita berdasarkan gambar yang ada di sini. Kemudian contohnya seperti ini. Udin sedang mengikuti perkemahan pramuka di sekolahnya. Pada saat kegiatan berlangsung, Udin mendapatkan tugas memasak untuk teman-teman satu kelompoknya.
Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU, kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Ya, yang siaga seperti ini SKU-nya. Nah, selanjutnya, apakah buku SKU tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang? Mengapa? Jelaskan. Mari kita bahas bersama-sama. Buku SKU berbentuk persegi panjang karena ini. 1. Memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Kemudian sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang ini sama panjang ya. Kemudian sisi yang ini. Iya, sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian semua sudutnya siku-siku. Selanjutnya, tanda pengenal memiliki bentuk. Nah, bentuknya seperti ini. Ada yang berbentuk persegi panjang, contohnya pada tanda jabatan. Kemudian, ada yang berbentuk segitiga ini. Nah, yang berbentuk segitiga ini tanda baruk. Kemudian, untuk yang berbentuk persegi, contohnya adalah tanda pandu dunia. Nah, kemudian kita bahas perbedaan bentuk pada bangun datar. Nah, ada bangun segitiga sama sisi, persegi, persegi panjang. Dari banyak sisinya dulu, kalau segitiga sama sisi, sisinya berjumlah 3. Kalau persegi, 4. Kalau persegi panjang, juga 4. Kalau banyak titik sudutnya, titik sudut segitiga sama sisi, jumlahnya 3. Yang persegi, jumlahnya 4. Persegi panjang, jumlahnya 4. Untuk ukurannya, ukuran sisi yang dimiliki segitiga sama sisi, ini sama panjang. Kalau persegi juga sama panjang. Nah, kalau persegi panjang, ini sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi semua sisi tidak sama panjang, melainkan sisi yang berhadapan sama panjang. Baik anak-anak, perhatikan bangun-bangun di bawah ini. Nomor 1, bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Yang ini dan yang ini, benar sekali. Nah, untuk sebutannya yaitu persegi. Kemudian yang nomor 2, bangun manakah yang memiliki 3 sisi? Benar sekali, yang ini dan yang ini, namanya adalah segitiga. Buatlah gambar seperti penunjuk berikut. Nah, bangun datar memiliki 4 sisi, kedua sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 titik sudut, semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Nah, yang dimaksudkan gambarnya seperti ini. Kemudian, yang dimaksud adalah bangun persegi panjang. Soal nomor 4. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Contohnya ini. Bangunnya dinamakan segitiga. Nomor 5. Bangun datar memiliki 4 sisi, semua sisi berukuran sama, memiliki 4 titik sudut, semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Yang dimaksudkan adalah bangun persegi. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.